welcome back to my YouTube channel. Sesuai dengan judulnya, ini adalah cerita pendek dari aku. Semoga kalian suka ya sama ceritanya. Dan kalau kalian mau nge-request bisa komen di bawah sebanyak-banyaknya, nanti aku bacain kalau aku kepikiran buat bikin ceritanya. Tapi mohon maaf nih, belakangan ini otak aku lagi agak sedikit mandek gitu ya guys. Tapi akan kuusahain buat bikin cerita dan tetap upload buat kalian. Anyway, gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa ditonton sampai habis. Jangan lupa juga klik tombol tombol like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol notification atau yang lonceng itu, supaya tiap kali aku upload kalian bisa tahu. Oke, kayaknya itu aja deh. Yaudah, langsung aja kita nonton. Terima kasih, selamat makan dan selamat menonton. Pre-order pacar atau ketemu langsung? Apaan ini maksudnya? Pre-order aja, Yan. Kamu tuh masih 8 tahun, gak boleh pacar-pacaran. Mengerti? Baik, Pak. Gimana, Yan? Kemarin lu habis ngedate sama cowok terganteng di kampus ini loh. Jujur biasa aja sih. Ya ganteng sih orangnya, tajir, wangi lagi. Cuman ya gitu, bosan anjir sama dia. Halah, alasan. Bilang aja lu masih nungguin Alex, si pacar pre-order lu itu kan, ngaku. Yan, ini udah 10 tahun. Lagian lu yakin beneran lu pesen pas lu kecil? Apa jangan-jangan lu halu lagi? Anak kecil kan doyan halu. Beneran, Cel. Orang gue pesannya sama bapak gue. Bahkan ya gue sampai nge-request tuh mau tingginya 180 cm, kulitnya sawo mateng, punya dagu agak lancip sedikit, plus harus yang six pack dan pinter gitu loh. Tapi ya gue juga sendiri jadi gak yakin karena bapak gue kan udah gak ada ya. Ya udahlah, sebagai bestie lu, gue cuma bisa bilang, usia 18 tahun harusnya lu pakai jir buat pacaran sana sini, bukannya malah nungguin cowok imajinasi. Cowok imajinasi apanya sih, Cel? Ada rame-rame apaan tuh? Tumben banget. Ada artis deh kayaknya, Yan. Apa bagi-bagi duit ya? Permisi, lu yang namanya Pian kan ya? Iya, kenapa ya? Gue Alex, cowok yang lu pre-order dari 10 tahun yang lalu. Apa? Cel, gimana ini? Gimana apanya? Kalau lu kagak mau sama dia, kasih gue aja. Demi apapun dia hot banget, Yan. Tipe gue banget. Lu mah kagak jelas. Gimana kalau kita bertiga nongkrong di luar kampus? Kayaknya kampus kalian mendadak rame deh. Bukan mendadak rame sih, tapi emang mereka aja yang doyan sama lu. Tuh lihat noh, cowok-cowok aja pada doyan juga coy sama lu. Astaga, cowok juga. Lu kagak panas apa? Maksud gue pakai masker hitam, topi hitam plus jaket kulit hitam. Kalau nggak kayak gini nanti kita nggak bisa ngobrol dengan tenang. Maksud lu? Gimana ya jelasinnya? On lu ya, maksud dia tuh dia terlalu ganteng. Jadi nanti semua orang bakal kerumunin kita lagi. Lu mau terhempas di lautan orang kayak tadi? Please, no banget. Tapi kayaknya kalau buka masker gak apa-apa deh, kan buat makan ya. Justru lu begitu malah makin aneh cuy, kayak pembunuh berantai. Ya elah, mana ada sih pembunuh berantai seganteng gua. Ini najis nih, cowok pede banget jadi ilfil gua. Anyway yuk kenalan ulang, nama gua Alex dan sekarang gua ini mahasiswa semester akhir di kampus Buluidung. Deket kok sama kampus kalian. Wow, itu kan kampus yang isinya anak-anak jenius plus pintar semua ya. Bingo, dan gue lumayan paham semua mata pelajaran yang ada di dunia ini sih. So, kalau kalian butuh guru les gratis, panggil gue aja. Seriusan les sama lu gratis? Gratis tis. Kalau gitu ke rumah gue dong. Ada mata pelajaran yang bener-bener gue gak paham. Oh ya, gak apa-apa kan ya, Hian? Iya, gak apa-apa kan, cuma belajar doang, gak ngapa-ngapain kan, ya boleh-boleh aja. Tapi mohon maaf nih, gue kagak bisa ikut soalnya gue mesti beberes rumah. Ya udah kalau gitu gue berdua sama Alex ya. Ini si Chelsea kok gak ada kabar sih dari semalam? Jangan-jangan macam-macam lagi deh sama Alex. Yan gawat Yan. Buah apaan sih mah? Itu Chelsea bestie kamu ditemukan metong. Apa? Itu Chelsea bestie kamu ditemukan metong. Apa? Maksudku, kok bisa? Menurut berita dia jadi korban pembunuhan berantai yang lagi viral belakangan ini, Yan. Intinya, mulai hari ini kamu jangan pulang malam-malam ya. Dan kalau bisa, pulang kuliah tuh langsung pulang ke rumah. Jangan keluyuran. Pian! Duh, kok orang tua ngomong dikacangin sih? Kemarin gue lupa minta nomor HP-nya si Alex lagi. At least harusnya dia tahu nggak sih kenapa si Chelsea bisa sampai metong di tangan pembunuh berantai itu. Weh, si Alex ganteng. Ngajakin gue ketemuan dong malam ini. Beruntung banget. Pastiin lu cium dia sih, karena dia wangi banget weh. Guys, gue boleh minta nomor HP-nya si Alex gak ya? Penting. Ya nggak boleh lah.
Nomor HP kan nggak boleh sembarangan dikasih ke orang ya. Apalagi nomor HP cowok ganteng, ya kan? Kita aja dapatnya susah payah loh itu. Duh guys, tapi si Alex tuh orang terakhir yang ketemu sama si Chelsea sebelum si Chelsea tuh metong. Jadi ini tuh penting banget. Apa? Yan, seriusan si Chelsea metong? Lu jangan bikin gua merinding dah. Lu pura-pura nggak tahu atau gimana sih Lex? Demi Tuhan gue sama sekali nggak tahu Yan. Semalam tuh habis belajar di rumahnya Chelsea, gue langsung balik ke rumah. Terus udah deh, nggak tahu apa-apa lagi gue. Terus kemarin lu pulang dari rumah Chelsea jam berapa? Seinget gue sekitar jam 9 malam deh. Iya jam 9 malam. Gue inget karena gerbang rumah gue itu tutup jam 9-an. Aneh banget, si Chelsea udah mulai nggak ngerespon gue tuh dari jam 5. Dari semenjak kalian OTW ke rumahnya dia. Oh iya? Padahal tuh anak pegang HP terus loh, dan bahkan dia bilang dia ngechat lu. Entah kenapa feeling gue bilang kalau gue nggak bisa percaya nih cowok, anjir. Permisi, kami dari kepolisian. Apakah benar Anda yang bernama Alex? Benar Pak, ada apa ya? Anda ditahan sementara untuk dimintai keterangan karena Anda adalah orang terakhir yang bersama korban sebelum ia metong. Baik Pak. Aneh kalau dia pelakunya, nggak mungkin dia santai aja dibawa ke kantor polisi kan? Pak polisi, saya ikut juga ya. Baiklah, kami tidak menemukan hal yang mencurigakan dari Anda. Hanya saja, Anda ini sangat mencurigakan. Maaf, mencurigakan gimana ya Pak? Anda datang ke kota ini sekitar 3 bulan yang lalu. Dan pembunuhan berantai di kota ini juga dimulai dari 3 bulan yang lalu. Apakah itu kebetulan atau gimana? Sejujurnya iya sih, gue juga ngerasa lu agak mencurigakan Lex. Yan, kalau ngomong gitu sih, gue kan pindah ke kota ini 3 bulan yang lalu tuh buat lu. Buat samperin orang yang nge-order gue dari 10 tahun yang lalu. Maaf apa? Order? Itu masalah pribadi Pak. Anyway, Breaking news, ditemukan 3 siswi dari Sekolah Harapan Venus tewas. Diduga kejadian ini ada sangkut pautnya dengan pembunuhan berantai yang sedang panas di kota ini. Apa? Tuh kan, bukan gua pelakunya. Kalau gua pelakunya, itu kenapa di berita ada korban baru cuy? Yaudah kalau gitu gue balik dulu ya, udah dicariin emak gue nih, udah malam. Pulang. Lu korban gue selanjutnya, Pian. Apa? Lu korban gue selanjutnya, Pian. Apa? Apa kata lu barusan? Nih, lu harus nyobain cookies bikinan gua. Yuk Yan, buruan diambil. Hah? Kok cookies? Sekarang banget nih gue harus nyobain. Nanti boleh sih. Tuh, bawa pulang aja. Habis itu kasih tau gua, rasanya enak atau enggak. Well, oke, tapi kenapa tiba-tiba banget ya lu suruh gue nyobain cookies? Hehe, itu karena gua mau buka all shop cookies kecil-kecilan. Cuman dari kemarin tuh orang-orang pada bilang gak enak. Jadi ya gitu, gue sebutnya korban buat siapapun yang makan cookies itu. I see. By the way, si Chelsea juga nyobain ini. Maksud gue sebelum dia metong. Dan dia satu-satunya orang yang bilang cookies gue enak coy. Ini gue yang parnoan aja atau kayaknya dalam cookies ini ada racunnya ya. Anyway Yan, lu mau gue antar pulang aja nggak? Soalnya kan di kota kita lagi rada bahaya ya. Ada pembunuh berantai yang berkeliaran. Gak apa-apa, aman kok, aman. Gue pulang naik taksi aja ya. Ya kali gue makan cookies dari cowok mencurigakan kayak si Alex segitu. By the way, kayaknya gue mesti cari tahu deh soal website yang dulu gue pakai buat pre-order dia. Breaking news, pembunuh 3 siswi Harapan Venus telah ditangkap. Pelaku mengaku bahwa ketiga siswi ini menipu dan mencuri duitnya sebesar 100 juta rupiah. Wow, beneran bukan si Alex dong pelakunya. Kalau gitu siapa? Dan ini kenapa rumah sepi banget sih, si mama kemana? Pian, gue datang buat nganterin barang lu yang ketinggalan nih. Halo, Pian. Alex, dia tahu rumah gue dari mana? Kan gak pernah gue kasih tahu ya. Pian. Lu kenapa bisa tahu alamat rumah gue? Well, gue baru inget di website yang lu pakai buat order gue tuh ada alamat rumah lu. Tapi guanya aja yang gak baca dan malah ngehabisin waktu 3 bulan buat nyariin elu. Kalau gitu nih barang lu dan gue pulang dulu ya Yan. Sabar, itu muka lu kenapa mendadak berubah jadi agak aneh gitu? Ya gimana ya, abisnya gue lihat ada kepala manusia dan banyak darah di dalam rumah lu. Maksud lu? Mama? Kayaknya emak lu udah metong agak lama deh Yan, soalnya darahnya keluar banyak banget. Kok kayaknya lu biasa aja sih lihat orang metong tergeletak di sini. Gue udah biasa, maksud gue di drakor-drakor kan banyak ya yang beginian. Jadi ya gue nggak kaget. Gila, nih cowok psikopat anjir. Dan mama, siapa yang bikin mama jadi kayak gini? Setauku mama kan nggak punya musuh. Oh iya, di rumah lu ada CCTV tuh Yan, gue lihat. Gimana kalau kita cek CCTV buat cari tahu siapa pelakunya? Boleh. Cewek, pelakunya cewek. Lebih tepatnya, elu Pian pelakunya. Kok gue sih? Gimana ya jelasinnya?
Intinya di website yang lu pake buat order gua, or maybe bapak lu pake, tertera kalau lu tuh punya kepribadian ganda yang cukup langka. Karena kepribadian lu ini suka membunuh, tapi nantinya lu lupa. Contohnya, pas kecil lu bunuh sekitar 10 anak kucing dan lu lupa. Jadi bapak emak lu yang ngurusin itu. Oke, dan dari video ini udah jelas ya kalau gue baru saja ngebun-bun orang gitu loh pakai tangan gue. Dan kenapa lu gak takut sama sekali? Gimana ya? Gue juga sama kayak lu, Ian. Maksud lu? Gue pembunuh berantai, tapi bedanya gue lakukan dengan sadar dan gue menikmatinya. Gak kayak lu yang ngehabisi Chelsea dan emak lu secara gak sadar gitu loh. Tapi tenang, gue bisa bantu beresin. Apa? Gue yang ngebun-bun si Chelsea juga. Yoi, dan gue lihat dengan mata kepala gue sendiri pas lu ngebun-bun si Chelsea. Oh iya, gue juga ada videonya sekilas sih, mau lihat gak? Anyway, sekarang gimana? Lu mau hidup berdua sama gue dan lanjutkan aksi ini? Atau serahin diri lu ke polisi? Gue pilih. Guys, yuk ngedate bareng kita. Realita setelah menikah ya. Pagi-pagi kita sarapan telur rebus dulu biar sehat dan kuat ya. Tapi lihat deh, ini rambutnya si Jono nggak menggugah selera banget. Jadi langsung aja kita OTW ke mall buat potongin rambut dia. Of course, ini dilakukan dengan sedikit paksaan. By the way, lihat deh rambutnya banyak banget coy yang kepotong. Langsung kayak, hah? Siapa kamu bang? Terus aku mau laporan ke emakku. Kalian lihat ngapain sih mukanya monyong-monyongin gitu Najong. Dan 3, 2, 1, ini dia hasilnya. Sumpah ini kumis dan jenggotnya kalau dicukur pasti makin top deh. By the way, kita makan ramen dulu ya, Sheiroki ya. Ini aku dikenalin sama temen aku dan ternyata enak banget. Lumayan mirip lah sama yang ada di Jepang. Nggak tahu deh, aku udah lama nggak ke Jepang, udah lupa rasanya. Harus kita ke Jepang guys. Sakau nih kalau nggak ke Jepang. Anyway, ini halal ya. Dagingnya ayam. Aku sih suka banget ya rasanya creamy, gurih dan creamy. Wih, singkatan baru dari aku tuh guys. Abis makan, kita juga cari es krim karena kayaknya agak kurang ya guys kalau nggak makan es krim. Aku juga sempat jajan cookies mini begini. Habis itu udah, aku lupa lanjutin vlognya. Bye. Hari-hari kalau nggak buang air. Ya lihat tingkah aneh suamiku lah. Ada gelas segunung, dia minum langsung dari galonnya. Anyway, back to topic. Hari ini aku mau siram tanaman dengan air lembab yang ada di gudang aku. Kalian lihat, ini baru 2 hari yang lalu aku buang airnya udah sebanyak ini. Langsung aja kita matiin dan ambil air lembabnya. Nah, buat yang nggak tahu, aku suka banget sama tanaman dan di kamar aku juga banyak banget tanaman. Ini namanya lidah mertua. Kata orang ini sih air purifier alami ya. Tapi mohon maaf, ini ada yang busuk belum kepotong. Tapi aku juga pakai air purifier yang kayak gini. By the way, langsung aja kita pasang kembali dehumidifiernya dan dihidupin. By the way, ini ada lampu. Jadi kalau kalian mau matiin lampunya ya silahkan, bisa dimatiin kok ini. Nah, dehumidifierku ini merek Notel ya. Dan kalau kalian masih ragu kamar kalian tuh lembab atau enggak, kalian bisa beli humidity meter ini. Punya aku dari Leka. Dan kalau di atas 70% itu artinya kamar kalian lembab. Nah, buat yang punya AC juga bisa nyalain mode dry. Dan enaknya kalau pakai AC, kalian nggak perlu buang airnya. Cuman kan kebanyakan orang nggak nyalain AC 24 jam ya. Jadi dehumidifier ini solusinya buat yang mau cek ranjang kuning.